Anda tulis, Anda buat catatan seperti diary politik, mahasiswa ilmu politik. Bagaimana sistem pemerintah daerah itu berjalan menjalankan desentralisasi. Wujudkan kebijakan mengatasi kemiskinan dengan proporsional. Jangan pilih-pilih dalam memberikan bansos. Itu loh ya. Jadi banyak sekali, Anda menurut saya mulai sekarang, ketika Anda belajar politik lokal, ketika Anda belajar tentang demokrasi lokal, Anda harus ingat bahwa isu-isu setiap daerah itu berbeda. Tuntutan mahasiswa, tuntutan masyarakat terhadap pemerintah berbeda. Ada isu umum, isu makro, dan isu khususnya. Isu khusus ini sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Nah, kita sekarang belajar tentang politik pemerintahan lokal. Bagaimana sistem pemerintah daerah itu berjalan menjalankan desentralisasi. Itu ya. Jadi, Anda tahu ya sekarang ya, bahwa ketika kita bicara tentang aksi kekerasan mahasiswa di Jakarta dengan di Surabaya, dengan di Kediri, Lamongan, ya, beda. Makassar, Lampung, beda. Mereka punya karakteristik politik lokal. Karakteristik politik lokal itu yang saya sebut dengan keberagaman politik. Ya, ada yang minta pemerataan, ada yang minta infrastruktur, ada yang minta keringanan pajak, ada yang minta PBB P2 jangan dinaikkan, ada yang minta keadilan, ada yang minta fasilitas, ada yang minta SPP gratis, ada yang meminta MBG dihapus. Coba Anda sekarang mulai mengurutkan, belajar secara sistematis, membaca dan membunyikan praktek-praktek demokrasi di tingkat lokal sejak ada aksi demonstrasi mahasiswa plus aksi dan gerakan protes civil society. Kalau Anda mau bercerita yang lain di luar itu boleh. Anda mungkin akan bercerita selain mahasiswa, komponen civil society, ada yang namanya pemanfaat aksi demonstrasi mahasiswa yang disebut dengan perusuh. Anda kalau mau kaji itu nggak apa-apa, asal ada bukti datanya. Ya, ini jadi bincangan wacana yang sangat ramai dalam menarasikan tentang krisis politik nasional dan krisis politik lokal yang Anda lihat kalau di media-media TV-TV asing banyak bilang Save Indonesia dan sebagainya. Ya, baik. Saya menyampaikan materi tentang elemen-elemen politik lokal dan keberagaman yang ada dalam politik lokal. Ini maksudnya adalah supaya Anda tahu bahwa keragaman dalam politik lokal di Indonesia itu seperti apa. Prakteknya seperti apa, realitasnya seperti apa. Lalu, bagaimana hal tersebut mempengaruhi demokrasi dan pemerintahan di daerah. Ya, jadi maksud saya mengambil topik ini pada pagi ini sebenarnya saya ingin mengajak Anda menganalisis, mengkritisi ya, bagaimana sih keragaman politik lokal itu berjalan. Ya, politik lokal itu beragam, masyarakatnya beragam, masyarakatnya plural, aspirasi politiknya juga plural, tidak tunggal, tidak homogen, tidak sama. Belum kalau kita bedah secara etnis, belum kalau kita bedah secara kultural, belum kita bedah kalau secara ekonomi. Keragaman dalam politik lokal itu dipengaruhi banyak faktor. Kalau kita menggunakan perspektif ekonomi atau mengungkap dimensi ekonomi, ada kaya, ada miskin, ada kelas menengah,
Ada ultra orang kaya, disebut crazy rich sekarang itu Ultraman karena dia bisa mendikte arah politik, dia bisa mendikte kebijakan politik, dia bisa memesan isu politik. Oh ini nanti yang harus dirapatkan ya di DPRD. Oh ini harus dibahas nanti dalam rapim dengan gubernur dengan pejabat-pejabat daerah. Ya, keragaman. Jadi keragaman itu saya tidak mengatakan ini dimanipulasi, enggak. Keragaman ini sering dianggap tidak beragam, ya. Sering dianggap sebagai seragam. Oh namanya rakyat, gitu aja. Nggak lagi dipilah-pilah, ada yang miskin, ada yang kaya. Nggak dipilah-pilah lagi etnisnya, tidak dipilah-pilah lagi gendernya. Ya, datanya tidak terpilah. Jadi, oleh karena itu saya menganggap mata kuliah bahasan ini perlu ekstra kritis. Mungkin nanti minggu depan saya akan masih melanjutkan topik ini. Jadi, ketika kita bicara tentang keberagaman politik lokal yang dipengaruhi etnis, budaya, dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, ya, dipengaruhi oleh heterogenitas aspirasi atau pluralitas kelompok kepentingan, maka saya di sini meletakkan asumsi bahwa faktor penentu utama ketika kita ingin menuju demokrasi lokal yang sehat, maka diperlukan konsolidasi yang sehat pula di tingkat lokal itu. Konsolidasi tingkat lokal, konsolidasi politik di tingkat lokal, konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Itu bukan hanya satu arah, tapi dua arah. Pemerintah yang korup harus membersihkan diri. Pemerintah yang korup harus mengingat kembali nilai-nilai moral dalam menjalankan kekuasaan. Begitu juga dengan masyarakat. Masyarakat harus punya daya kritis. Masyarakat harus punya daya kritis. Nggak boleh mano dengan DPRD. Banyak kan konten-konten di media sosial yang bicara bahwa yang kita serahkan kepada DPRD bukan kedaulatan kita, tapi kepentingan kita, kepentingan rakyat. Maka itu ya, Anda semua jangan lupa bahwa anggota DPR dipilih. Anggota DPRD dipilih oleh rakyat. Itu sebagai bentuk kontrak. Kontrak sosial. Posisi mereka harusnya tidak lagi membawa bendera partai politik. Itu loh.